Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadulur sebara sekolah langit alam dunia. Kali ini saya kedatangan motor Vario K59 ini. Vario 150 ESP. Kendala turun mesin ini ya, atau tune up karena sering telat oli, jadi olinya boros. Saya tidak panjang lebar, langsung saja ke cara pemasangannya. Sebelumnya saya mohon maaf, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, yang pertama untuk pemasangan blockhead Vario K59 ini, jangan lupa pemasangan ring tatakan per klep ini ya, per klepnya harus dipasang. Nah, perhatikan teman-teman, jangan sampai lupa. Bila pada pemula ya, kalau suhu mungkin tidak udah terbiasa lah. Perhatikan ini berada di bos klep ini ya. Jangan sampai tertukar. Kalau ini nanti buat kuku klep bagian atas. Pertama kita pasang dulu di sini ya, teman-teman. Nah, pastikan pas. Ini yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita pasang seal clamp. Saya gunakan seal clamp merek Suzuki ya, karena sama ukurannya gitu. Timbang kita beli yang aftermarket begitu, saya sih biasa pakainya ini merek Suzuki ya. Cara pemasangannya mudah ya teman ya. Cari apa aja, kalau saya biasanya pakai obeng kecil begini, tinggal dimasukkan ya. Nah, lihat, masukkan seal clamp ini, jangan lupa dikasih pelumas. Dikasih pelumas secukupnya. Di sini juga jangan lupa agar lebih mudah memasukkannya, tidak terjadi luka atau lecet di bagian seal clamp-nya, biar terpasang dengan sempurna. Cara paling mudah bagi saya begini teman-teman. Nah, perhatikan, tinggal ditekan saja. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang sama ya, kasih pelumas sedikit aja, cret gitu. Intinya segala sesuatu itu harus secukupnya ya teman-teman. Perhatikan. Nah, kita tekan saja perlahan, lihat, dirasa udah plek gitu, berarti udah masuk ya. Langkah selanjutnya pasang klepnya ya teman-teman. Ini klepnya, yang gede ini yang in ya teman ya, yang kecil yang X. Jangan lupa kita pasang gitu ya. Lihat, nah langsung kita pasang aja, cari jalan-jalan. Langkah selanjutnya kita pasang per klep ya teman. Nah, ini perlu diperhatikan sama teman-teman pemula. Untuk pemasangan per klep, cari yang rapat. Posisi yang rapat ini dia di paling bawah. Coba perhatikan teman-teman ya. Perhatikan, di sini ada yang rapat, 1 2 3 ini rapat. Kalau ini kan langsung renggang nih. Nah, itu jangan salah posisi. Yang rapat ini di bagian bawah ya, yang renggang di bagian atas. Keduanya in X sama ini posisinya per klepnya. Jadi yang rapat itu ingat, jangan sampai salah, bagian bawah.
ya. Langsung kita pasang ya teman-teman ya. Kita pasang terlebih dahulu yang ini ya, nggak apa-apa sih, bebas itu mah mau yang mana juga. Oke, kita pasang bagian ini ya. Nah, ini baru nih tahanan kuku klep. Nah, kita pasang di sini posisinya. Untuk ini sih tidak ada standar ya, yang penting masuk aja. Tapi yang saya sepengalaman saya, kalau pabrikan itu dia dibuatnya lurus. Jadi sambungannya itu lurus ke pelatuk klep gitu ya, atau ke temlar. Jadi si ininya saling berhadapan lurus gitu ya teman-teman ya. Tidak nyamping begini atau nyamping kiri kanan gitu, tapi dia lurus. Bisa dilihat dari pelatuknya ya, tuh ini kan bekas tekanan si temlar ke sini ya, jadi posisinya lurus gitu ya. Sebenarnya mau ini juga tidak masalah ya, cuman lebih baiknya mungkin kita samain aja lah ibaratnya, biar lebih enak aja gitu. Karena saya biasanya begini ya teman-teman ya pemasangannya. Jangan lupa bawahnya digulung-gulung apa aja ya, yang lunak, jangan yang keras-keras, nanti melukai si headnya itu tersendiri. Oke, kita ganjel. Ini kalau lagi pikirannya enak sih kadang mudah, kadang susah masang ini itu ya. Mohon maaf ada suara anak yang nangis ya, maklum lah. Nah, saya biasa menggunakan kunci ini aja, ini kunci atau kunci T nih. Tinggal teman-teman masukin aja sini nih, tuh. Ya. Tinggal ditekan. Pastikan sebelum menekan si kuku klepnya itu agak ditekan dikit ya, ini supaya lebih mudah aja gitu memasukkannya. Nah, langsung kita tekan aja gitu. Nah, sudah terpasang dengan baik ya teman-teman. Tuh, lanjut kita bagian ini tadi ini ya, bagian X. Oke, kita lanjut bagian X. Jangan di skip ya bagi pemula ya, karena takut ada yang miss gitu ya. Untuk para senior, kalau ada cara kerja saya yang salah, mohon kritik dan sarannya. Oke, kita lanjut pemasangan bagian yang X atau pembuangan emisi gas buang ya. Kita lanjut ke pemasangan emisi gas buang. Jangan lupa perhatikan kembali pernya. Di sini ada yang renggang. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini renggang nih. Ini rapat. Nah, yang bagian rapat ini adalah paling bawah. Nah, seperti ini contohnya. Dead gitu ya. Nah, jangan lupa juga itu si tatakan itu sering lepas dia. Jadi kalau ini ntar kemakan si headnya kalau tidak terpasang. Untuk jangka panjang akan rusak ya. Nah, kuku klepnya ini begini nih teman-teman. Nah, sejajar lurus kalau saya biasa kerjakan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu apa yang saya kerjakan tidak pernah ada kendala gitu. Selama kurang lebih saya 5 tahun di bidang perbengkelan roda 2 gitu ya. Cara ini selalu saya lakukan gitu. Nah, supaya lebih mudah, pastikan masuk sedikit gitu ya teman-teman, baru ditekan. Jadi begitu. Sama seperti tadi, tinggal ditekan. Nah, pastikan gitu dipegang begini ya, supaya si kuku klepnya itu masuk sedikit gitu. Jangan belum masuk kita tekan, nanti tidak pas. Nah, kita lakukan ya. Oke, lihat baik-baik. Mohon maaf mungkin kurang jelas ya, karena saya tidak
videonya sendirian, ini enggak ada yang videoin. Nah, minimal masuk ya. Tuh, jangan lupa diganjel dengan yang lunak-lunak ya, biarpun nggak pakai lap juga. Nah, kita tekan. Lap. Nah, sudah terpasang sempurna ya. Jadi lurus, ini lurus gitu. Kalau mencong-mencong dikit itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Ya. Jangan lupa nanti ini dicek ya, dipastikan tidak bocor untuk ini apa, supaya performanya sempurna gitu ya. Kita tes kebocoran di klep ya, sebenarnya udah saya tes pas penyekiran itu, cuman kita tes ulang lagi aja untuk memastikan ya, ketimbang kita harus kerja 2 kali nanti konsumen kita kecewa ya. Nah, untuk memastikan bocor apa tidaknya klep, kalau pas udah dipasang begini, kita isi bensin ya. Jangan lupa busnya dipasang dulu agar bensinnya tidak bocor. Kita semprot pakai angin. Tidak bocor ya. Bisa teman-teman lihat, tidak bocor. Tidak bocor. Pastikan tidak bocor ya teman-teman ya. Pemasangan ini ya, noken as. Untuk pemasangan noken as ini jangan lupa dikasih pelumas ya, karena ini udah saya cuci ini. Pakai bensin kemarin, baru hari ini bisa saya pasang. Pastikan ini lancar semua ya. Jangan lupa dikasih pelumas gitu biar memasukkannya lebih mudah. Dan saat nanti motor pas dinyalain pertama gitu udah terlumasi oli gitu ya, tidak menunggu oli naik dulu, jadi lebih aman gitu. Nah, langkah selanjutnya tinggal teman-teman masukkan aja si noken as ini ke dalam sini ya. Nah, ini mudah kok ya, karena udah presisi, tinggal dimasukkan aja. Oke, langkah selanjutnya pemasangan baut kuncian ini ya teman-teman, baut kuncian noken as nih. Jangan lupa baut 10 ini yang ada ringnya. Jangan terlalu kencang ya, seininya aja, pakai perasaan gitu, takut dol. Jangan lupa ya teman-teman, alasnya harus yang lentur ya. Saya di bawah gunakan karet ini tuh, karet, jadi saya alasin pakai ini lagi. Nanti kalau yang blok-bloknya begini ya semua sih takutnya pada baret-baret kita atau lecet. Nah, selanjutnya kita pasang temlar ya teman-teman ya. Kita pasang ini sih bebas mau in mau X juga yang lebih dahulu gitu, tapi ini harus berurutan ya, in ke in, X ke X. Saya kebetulan ngambil yang X, yang in dulu ini ya. Kita pasang yang in, berarti sebelah sini ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih pelumas. Oke, kita tinggal masukkan aja gitu ke sini nih. Tet ya. Nah, asnya ini perlu diperhatikan ya, jangan salah gitu ya. Kalau salah juga gampang sih sebenarnya, tinggal didorong lagi kembali. Cuman kan itu
memperlambat pekerjaan gitu ya. Jadi bisa dilihat. Nah, yang seukuran lubang ini gitu. Jangan sampai kalau kalau kita kebalik kan masangnya begini nih teman-teman. Lihat tuh. Nanti si bautnya nggak ada lubang bautnya gitu di sininya nih. Di asnya ini. Jadi dipastikan dulu nih yang ada lubangnya dulu. Masukkan dari sebelah sini. Kalau dari sebelah sono berarti ininya dulu gitu. Kalau dari sebelah sini masukinnya berarti yang ada lubang baut ini yang pas ke sini. Nah, kita masukkan ya. Pelan-pelan aja. Jangan lupa dilumasin dulu biar lebih mudah memasukkannya. Nah, setelah itu pasang baut 8 ini. Sini. Kita pasang. Jangan lupa langsung kencangkan aja ya. Kadang kalau kita tinggal-tinggal itu kadang rawan lupa gitu. Jangan terlalu kencang ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya sama ya teman-teman. Ini jangan sampai tertukar ya. Di sini kan ada tulisannya X tuh, berarti itu yang X house berarti yang ke bagian X. Yang ini berarti bagian in. Di sini tandanya ada in X. Lanjut kita pasang. Ini kan X tuh lubang knalpot gitu. Artinya pembuangan emisi gas buang gitu ya. Langsung kita pasang. Jangan lupa kasih pelumas. Nah, biar teman-teman paham atau tahu gitu ya, coba saya masukkan dari sini. Nah, kalau dimasukkan dari sini si baut ininya berarti yang sebelah sini tuh. Kalau di sini kan nanti tidak bisa dibaut, tidak ada lubangnya gitu ya. Oke, kita lanjut pasang dari sini teman-teman. Oke, karena ini sedikit susah karena tadi mungkin karena klep yang X ini geradak gitu. Jadi disekirnya agak banyak tadi kemarin. Jadi si posisi klepnya naik ke atas, dia harus dikendorin dulu. Bagian klep ini harus dikendorin dulu. Nah, karena kalau nggak dikendorin dulu nggak dapat masuk ini teman-teman. Nah, nanti untuk penyetelan klepnya teman-teman, untuk standar pabrik itu Vario K59 itu Vario 150 atau 150. Nah, untuk setelan klep yang in itu ukuran pabriknya 0,24. Untuk yang X-nya 0,15 ya, teman-teman. Teman-teman ya. Tapi jangan beracuan ke pabrikan lah, karena ini kan motor udah berumur juga gitu. Gimana enaknya aja gitu. Kalau misalkan disetel sesuai pabrikan ternyata di lapangan berisik gitu motornya, nggak karuan. Ya teman-teman cari yang paling amannya lah gitu ya. Jangan terlalu acuan ke pabrikan, karena kan dari pabrikan motornya motor baru, masih presisi. Kalau kita kan masang motor yang udah banyak kendala gitu. Kalau di pabrikan mah iya enak, tinggal selak-selak masang aja gitu. Nah, lalu kita kencengin, dirasa dicek-cek sudah pasti gitu ya. Nah, lanjut kita pasang ini teman-teman. Nah, saya rasa sudah selesai ya untuk pemasangan atau perakitan head Vario 150. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.